ingin mencari itu, kita observasi juga memang di kopi sendiri itu yang main sudah banyak sekali gitu. Yang main sudah banyak Oke. sekali Good. Setuju. dan memutuskan ini karena minuman ini kan segar ya. Minuman ini segar, Ah, diminum juga ketika lagi panas itu nikmat, terus bisa menyejukkan hati, cailah menyejukkan hati. Terus akhirnya gue akhirnya batuk. di Catem yang Hmm. memang Catem kan memang sudah dia dari tahun berapa ya Catem ya kalau nggak salah 2010-an mungkin apa 2009 mungkin Catem ya Udah di atas sekitar 5 tahun. 10 Udah. bisa membuat suatu penyegaran gitu ketika Catem sudah lama Oke. kita punya Paham. punya yang Menarik, baru jadi menarik. punya sesuatu yang segar gitu seperti ya sama lah Oke. Nah, seperti pekerjaan hmm, kita ketika sudah lama kan pasti ada momen-momen tersendiri ketika perlu. yang baru kan masih fresh gitu. Oke. Oke. Terus kalau ditanya ya, Ya. saat ini planning ke depan, Kokoni ini mau ngapain? Nih teman-teman banyak yang nanya soalnya. Kalau saya mau invest di Kokoni ini, planning ke depan ngapain sih? Oke, planning ke depan Kokoni itu yang pasti kita ingin memperbanyak outlet, Oke. ingin memperbanyak store karena saya saya itu selalu apa ya berpikiran itu jarak itu jangan pernah memisahkan jarak gitu. Oke. Jangan pernah memisahkan Oke, dekat ini kayaknya jarak. filosofi cintanya dalam ini. Waktu Oke, lanjut lanjut. Jangan misahin jarak terus. karena menurut saya ketika Kokoni yang menekatkan kepada si pecinta Kokoni ini Oh. eh, Nah, akan lebih efisien semuanya dari segi waktu, dari oke. segi biaya pastinya. Makanya selain memperbanyak store, saya juga supaya Kokoni ini ketika kita memperbanyak store berarti kan semakin banyak orang yang tahu juga dan merasakan rasanya Kokoni ini karena Oke. ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, Pak. Karena Oke. Oke. kalau kalau kita belum kenal, kita mana bisa sayang gitu. Oke. Oke. Jadi Hari ini supaya bisa dirasakan. selama 20-30 menit adalah membuat teman-teman yang ingin kenal lebih jauh adalah mendengarkan informasi yang Mas Arya masukkan. Nah, saya mau tanya lagi, berapa Mas cabang yang mau Anda bangun, Mas? Kalau ditanya berapa, saya pingin banyak sekali ya. Karena kalau mau nyebutin Oke. angka sekarang, takutnya nanti saya tidak konsisten dengan omongan saya. Oke. Paham, paham. Misalkan saya pingin ada 100 cabang, ternyata saya punya 300 cabang. Kan takutnya nggak konsisten nih, Pak. Oke. Good. Itu jadi, jawaban cukup diplomatis. jadi saya memang pengen banyak gitu. Tetapi kalau kita tanya, kalau tadi kita nanya cabangnya berapa, Mas mungkin bukan akan menjawab jumlahnya, tetapi kalau kita nanya dari sisi yang lain, kalau ada sebuah uh, uh, dana masuk, katakanlah Oke, seperti yang saat ini di funding dari Kokoni masuk, oke. gitu ya. Kira-kira omset ini akan naik berapa persen, Mas, dari yang sekarang? Naik 10% kah, 20% kah, atau mungkin lebih? Omset ya, omset ya. Omsetnya pasti lebih sih, Pak. Pasti Oke. lebih bang karena menurut karena gini ketika makin banyak otomatis kan pendapatan itu kan juga semakin bertambah. Oke. Jadi Jadi udah apa-apa? per outlet saat ini ya, ini secret aja, nggak usah memberikan angka yang firm gitu ya. Ya. Apakah satu outlet saat ini bisa mencapai angka 100 jutaan ke atas per bulan? Untuk radio dalam di atas. Waduh, udah gua nggak nanya lagi. Karena bagi sebuah kios dengan omset segitu itu besar sekali karena
maaf ya, yang dijual kan cuma air sebenarnya kan. Jadi marginnya sangat menarik. Jadi karena itulah waktu kita rapat di internal Santara, kita tanya ke beberapa profesional yang bergerak dalam bidang food beverage, mereka bilang kok ini luar biasa. Jadi kalau Anda listing, publik pasti tidak akan kecewa dengan performa tersebut. Nah, mungkin Mas ada masukan nggak? Kokoni ini ke depan produknya apa aja, Mas? Atau cuman tadi aja, teh dan susu, atau ada yang lain? Insya Allah akan ada yang lain, Pak, dari segi biasanya kalau minuman kan kita punya lawannya makanan. Oh, oke. Jadi Menarik. Jadi memang kami sedang menyusun dan meracik sesuatu yang nikmat untuk dimakan dan disandingkan dengan minuman kokoni ini. Seperti itu. Oke, itu cukup jenius. Jadi Mas, kalau saya invest di tempat Anda, kalau sekarang bunga deposito, udah bunga haram lagi ya, itu dari pendapat beberapa orang. Kalau saya pindahkan ketimbang saya taruh deposito dan bunga gitu ya, saya pindahkan portfolio keuangan saya masuk ke Kokoni gitu ya. Kira-kira saya lebih besar dari bunga deposito nggak kira-kira? Returnnya saya nih. Insya Allah. Deposito sekitar 5% setahun ya, gitu. Gimana kira-kira, Mas? Insya Allah, Pak. Waduh, kalau orang terkenal bilang insya Allah gemeter gua. Ya. Oke, terus saya tuh masih pengen curious gitu ya, kenapa beberapa tempat dari 4 tempat saya udah datengin, kenapa ngantri? Itu aja pertanyaan saya. Ini belum dijawab dengan jelas nih. Karena gini, tidak semua orang punya bisnis yang pembelinya ngantri. Itu pertanyaan saya. Jadi apa Mas rumus ngantri itu gimana Mas? Yang pastinya kalau saya itu memang menerapkan di SOP-nya itu memang melakukan pelayanan dengan baik, dengan cepat. Jadi ketika tamu itu dilayani dengan sangat baik, otomatis kan dia juga senang. Selain memang kita punya produk yang baik di sini dengan investornya, bayangin ya. Betul. Jadi ambasadornya sekarang udah bukan Mas Arya lagi, ambasadornya sekarang ada 1.000 sahabat yang ikut memiliki. Dimana kalau mereka ada acara ulang tahun anaknya, kantornya, mereka memesan ke Kokoni. Ya. Anda bisa bayangin kalau ternyata Mas Arya punya 1.000 sahabat yang akan invest katakanlah masing-masing 5-7 juta, masing-masing udah 7 miliar. Dan mereka juga ikut membantu jualan, sudah mereka yang punya, mereka bantu jualan. Ini saya pikir Anda nggak akan sekedar punya 4 atau nanti ditambah 14. Gue takut nih jadi 200. Dan jujur kayaknya saya jadi kepikir untuk invest pribadi nih ya. Jadi cuman secara kode etik dari OJK mungkin saya nggak boleh, karena saya sebagai pemilik dari Santara saya nggak boleh. Tetapi saya bisa anak saya yang saya masukkan, karena gini, diskusi ini penting buat saya. Tadi ada